yang masanya 200 gram dilemparkan vertikal ke bawah dari ketinggian 30 meter dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Tentukan A. Energi kinetik dan energi potensial benda 1 detik setelah bergerak. B. Kecepatannya saat ketinggiannya 5 meter di atas tanah. Dan soal C. Ketinggiannya saat energi kinetik 2 kali energi potensialnya. Jadi di sini kita gambar dulu ya, agar tidak bingung. Ada batu, dilempar vertikal ke bawah dari ketinggian 30 meter. Jadi di sini misalkan ini tanah. Ketinggiannya ini 30 meter. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kecepatan awalnya kan 15 meter per sekon, tapi vertikal ke bawah, berarti V0-nya minus. Ingat ya, di gerak vertikal kalau misalkan V0-nya dibanting atau GVB, gerak vertikal bawah itu V0-nya minus 15 meter per sekon. Pertanyaan A, energi kinetik dan energi potensial benda 1 detik setelah bergerak. Sebelum mencari energi kinetik dan potensial, kita harus cari dulu 1 detik setelah bergerak ini, benda ini kecepatannya berapa, ketinggiannya berapa. Gitu kan ya. Misalkan 1 detik setelah bergerak, benda itu sudah nyampe sini. Nah, di sini. Maka benda kan masih bergerak ke bawah, masih ada V. Kita misalkan ini VB ya. Ini titik B, yang tadi titik A. Nah, gini. Jadi awalnya ini titik A, waktu benda ini mulai bergerak, dan titik B ini 1 sekon setelah bergerak. Nah, selain punya kecepatan, maka di titik B ini juga punya ketinggian. Ya, ini kan HB. Segini, ya kan? Kita cari VB dan HB pakai prinsip dari gerak vertikal, pakai rumus-rumusnya gerak vertikal. Masih ingat ya, VB dalam hal ini tuh seperti VJ kalau dulu. Rumusnya kan V0 min GT. Ya, jadi di sini kita masukkan, ini soal A, berarti VB sama dengan V0 min GT. V0-nya kita masukkan min 15, min G itu 10 dikali T. T-nya waktunya kan 1 detik setelah bergerak, berarti T-nya 1. Min 15 min 10 berarti VB-nya ketemu min 25 meter per sekon. Oke, kita cari HB dulu ya. Untuk mencari HB kita pakai rumus Y atau ketinggian, yaitu Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Jadi di sini langsung aja Y-nya diganti HB. HB sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Sama dengan Y0 ketinggian awalnya kan tadi dilempar dari ketinggian 30 meter. Berarti 30 plus V0-nya min 15 dikali 1 min setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Berarti sama dengan 30 dikurangi 15. Langsung aja 15 dikurangi ini 2 sama 10 coret 5. Berarti 5. Berarti HB kita dapatkan sebesar 10 meter. Oke, VB tahu, HB tahu, kita cari EK dan EP-nya. Jadi di sini kita mulai dari EK ya. EK di titik B gitu ya. Berarti sama dengan setengah MVB kuadrat. Berarti sama dengan setengah, masanya 200 gram. Kita jadikan kilogram, berarti 0,2 kali VB. Berarti min 25 kuadrat. Setengah kali 0,2 itu 0,1. Min 25 kuadrat jadi positif ya, jadi 625. Berarti EKB kita dapatkan sebesar 62,5 satuannya Joule. Sekarang kita hitung EPB. EPB berarti M, G, HB. M-nya 0,2, G-nya 10, HB 10. Berarti sama dengan 0,2 kali 100, 20 Joule. Ini EPB-nya. Berarti kita dapatkan jawaban soal A, energi kinetik dan energi potensial benda 1 detik setelah bergerak berturut-turut adalah 62,5 Joule dan 20 Joule. Oke, kita ke soal B sekarang. Soal B di sini kecepatannya saat ketinggiannya 5 meter di atas tanah. Jadi misalkan sekarang titik B-nya berubah ya, 5 meter di atas tanah, misalkan di sini. Nah, titik B-nya di sini. B ini sekarang ketinggiannya 5 meter. Di atas tanah, seperti ini. Nah, ini V-nya ini berapa? VB, ya kan? Kita masukkan ke rumus hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi kondisinya waktu awal sama waktu ketinggiannya 5 meter. Berarti awal itu A, ketinggian 5 meter itu B. Jadi EMA sama dengan EMB. EMA kita pecah menjadi EKA plus EPA, lagi-lagi nggak ada pegas ya. Berarti langsung aja sama dengan EKB plus EPB. EKA di sini
hati-hati ya, benda ini tidak dilepas. Ada kecepatan awalnya min 15 meter per sekon. Jadi kita masukkan setengah mva kuadrat, tetap ada ya. Plus EPA, EPA-nya berarti mgha sama dengan EKB setengah mvb kuadrat. Ini yang akan kita cari. Plus EPB berarti mghb. Di sini kan setiap suku mengandung m atau massa. Massa bisa dicoret. Seperti ini. Lalu kita masukkan setengah VA kan V0 ya berarti ya. VA di titik A itu kan V0 kecepatan awal. Berarti min 15 kuadrat plus G itu 10 dikali HA itu 30 sama dengan setengah VB kuadrat dicari plus G10 HB 5. Oke, tinggal kita hitung di sini. Setengah dikali min 15 kuadrat itu kan 225 ya. 225 kali setengah itu 112,5 plus 10 kali 30 300 sama dengan setengah VB kuadrat plus 10 kali 5 50. 112,5 tambah 300 412,5 dikurangi 50. Itu hasilnya 362,5 sama dengan setengah VB kuadrat. Setengahnya kita pindah ke kiri berarti kali 2 ya. 362,5 kali 2 725 sama dengan VB kuadrat. VB-nya berarti akar 725 ya. Berarti kalau kalian hitung ini hasilnya 5 akar 29 meter per sekon. Oke, jadi kecepatan benda saat ketinggiannya 5 meter di atas tanah adalah sebesar 5 akar 29 meter per sekon. Oke, sekarang kita ke soal C, ketinggiannya saat energi kinetik 2 kali energi potensialnya. Jadi di sini kita gambar ya, berarti titik B misalkan di sini. Titik B di sini memiliki kecepatan sebesar VB dan ketinggian sebesar HB. Sama, kita disuruh mencari titik B ya, dalam hal ini adalah ketinggian. Ketinggian di titik B, yaitu titik B ini saat energi kinetik 2 kali energi potensialnya. Jadi bisa kita tulis EK di B, jadi EKB sama dengan 2 energi potensialnya, berarti 2 EPB. Kita pakai hukum kekekalan energi mekanik, jadi EMA sama dengan EMB. EMA kita pecah menjadi EKA plus EPA. EMB kita pecah menjadi EKB plus EPB. Lalu EKA sama seperti yang tadi kita pecah menjadi setengah MVA kuadrat plus MGHA sama dengan, nah di sini EKB jangan dipecah menjadi setengah MVB kuadrat karena yang diketahui adalah EKB sama dengan 2 EPB. Jadi kita substitusi, kita ganti EKB dengan 2 EPB. Ya, jadi 2 EPB plus EPB. Ini ya. Di sini M-nya jangan dimasukkan, nanti kan kecoret ya. Jadi setengah M VA-nya aja yang dimasukkan. Jadi min 15 kuadrat. Tadi kan VA-nya kecepatan awal min 15. Jadi setengah M min 15 kuadrat plus M-nya tetap kali 10 HA ketinggian awal 30 meter. Sama dengan 2 EPB ditambah EPB itu kan 3 EPB. EPB langsung kita pecah menjadi MGHB. Berarti 3 MGHB. Oke, M-nya dicoret. Lalu kita hitung. Min 15 kuadrat kan 225. Kali setengah berarti 112,5. Ditambah 10 kali 30 300. Sama dengan 3 kali 10 kali HB. 112,5 tambah 300 itu 412,5. Sama dengan 3 kali 10 30 HB. Berarti HB sama dengan 412,5 dibagi 30. Kalau kalian hitung hasilnya adalah 13,75 meter. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya, ketinggian batu itu saat energi kinetik 2 kali energi potensialnya adalah 13,75 meter. Contoh soal berikutnya, sebuah bom yang bermassa 20 kg dijatuhkan dari pesawat yang terbang horizontal dengan kecepatan 360 km per jam. Jika ketinggian pesawat 100 meter di atas tanah, tentukan kecepatan bom saat ketinggiannya 25 meter di atas tanah. Jadi di sini kita gambar dulu ya, ada pesawat, lalu pesawat ini menjatuhkan bom, misalkan bomnya ini ya. Bomnya ini, kalau pesawat geraknya horizontal ke kanan, maka lintasan bom yang jatuh tidak lurus seperti ini. Masih ingat ya, ini kan termasuk gerak parabola, berarti melengkung seperti ini. Jadi lintasannya seperti ini, sampai di tanah, misalkan tanahnya ini.
Jadi ini jatuh sampai sini. Nah, sampai sini ya. Nah, di sini diketahui pesawatnya terbang horizontal. Berarti di sini ada V ya. V-nya sama dengan 360 km per jam. Nah, di sini langsung kita jadikan SI aja ya. Kita langsung konversi. 360 km per jam kita jadikan meter per sekon. Sama dengan kita kasih space jarak meter per sekon. Gini ya. Jadi 360 kita salin, lalu kita kasih tanda pecahan. Terus 1 km kan 1000 meter. 1 jam kan 3600 sekon. Nolnya 2 dicoret, ini 2 dicoret. 36 sama 360 itu 10. Berarti 10 kali 10 atau 100 meter per sekon. Jadi di sini kecepatan pesawat secara horizontal ini ya, V-nya adalah 100 meter per sekon. Oke, selanjutnya di sini ketinggian pesawat 100 meter di atas tanah. Berarti ini 100 meter. Ini Y0 berarti ya. Lalu kita disuruh mencari kecepatan bom saat ketinggiannya 25 meter. 25 meter misalkan di sini, bomnya sampai sini. Nah, sampai sini. Saat ketinggiannya ini 25 meter. Ya, kecepatannya itu berapa? Misalkan yang awal ini waktu pesawat mulai melepas bom ini titik A ya. Terus yang pada saat ketinggian 25 meter ini kita misalkan titik B. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya kalian tidak perlu menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, dari apa yang kalian pelajari pakai rumusnya gerak parabola tetap bisa. Cuma lebih susah. Ya, lebih panjang. Ya, kita akan buktikan ya. Saya akan coba kerjakan soal ini dengan dua cara. Dengan cara gerak parabola dan nanti dengan cara usaha energi. Kita mulai dengan cara gerak parabola. Nah, kalau pakai cara gerak parabola, kita harus hitung komponen vertikal dan horizontal masing-masing dari kecepatan sebelum nanti kita resultan gitu ya. V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kita mulai dari Vx. Vx ini kan kecepatan horizontal. Kita tahu prinsip gerak parabola, geraknya secara sumbu X itu selalu GLB. Jadi tadi kan awalnya kan V ini murni horizontal. V 100 meter per sekon ini semuanya horizontal atau V0x. Nggak ada V0y, V0y-nya kan 0, cuma dijatuhkan gitu. Berarti Vx-nya ini ya sudah sama dengan V atau sama dengan 100 meter per sekon. Lalu untuk mencari Vy, di sini yang diketahui ketinggiannya. Jadi jangan pakai yang Vy sama dengan V0 min GT, jangan pakai itu ya. Itu kan kalau diketahui waktu ya. Kalau di sini diketahui Y, kita pakai rumus GLBB atau rumus gerak vertikal atau parabola yang ketiga, yaitu Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat min 2G Y min Y0. Ingat ya rumus ini ya. Vy-nya berapa? Vy-nya dicari. Jadi sama dengan V0y-nya berapa? V0y-nya 0. Ya, bukan 100. Karena 100 tadi kan itu kan kecepatan murni horizontal. Pesawatnya bergerak horizontal, terbang horizontal. Berarti V0y-nya 0. Jadi 0 min 2 kali G-nya 10. Y-nya berapa? Y-nya berarti pada saat di B kan? Berarti 25. Min Y0-nya 100. Sama dengan min 2 kali 10 min 20, 25 dikurangi 100 min 75. Berarti sama dengan min kali min kan plus ya, jadi 1500. Ini masih Vy kuadrat. Kalau Vy ya akar 1500, 100-nya keluar jadi 10, berarti 10 akar 15 meter per sekon. Vx tahu, Vy tahu, kita masukkan ke rumus resultan vektor. V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Berarti sama dengan akar Vx-nya di situ 100. Langsung aja dikuadratkan ya. 10.000 plus Vy kuadrat. Ini tadi kan 1500 ya. Vy kuadratnya 1500. Berarti sama dengan akar 10.000 ditambah 1500, 11.500. V, berarti kalau kalian hitung ini 100-nya bisa keluar. Berarti 10 akar 115 meter per sekon. Kita dapatkan kecepatan bom saat ketinggiannya 25 meter di atas tanah sebesar 10 akar 115 meter per sekon. Ini pakai cara gerak parabola. Coba kalian bandingkan dengan cara usaha energi. Kita pakai cara usaha energi sekarang. Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini EMA sama dengan EMB. Jadi EKA plus EPA sama dengan EKB plus EPB. Gitu kan ya? EKA kita masukkan setengah MVA kuadrat plus EPA berarti MGHA sama dengan EKB berarti setengah MVB kuadrat plus EPB MGHB. Oke, di sini semua suku mengandung M berarti M bisa dicoret. Kalau sudah kita masukkan
setengah VA kan kecepatan di A itu ya, yang 100 meter per sekon kecepatan awal. Langsung aja 100 kuadrat itu 10.000. Plus G itu 10, HA 100, sama dengan setengah VB kuadrat, VB dicari, plus 10, HB-nya 25. Setengah kali 10.000 itu 5.000. 10 kali 100, 1.000. Sama dengan setengah VB kuadrat, plus 250. 5.000 tambah 1.000, 6.000. 6.000 dikurangi 250, langsung aja. 5.750. Sama dengan setengah VB kuadrat. Setengahnya kita pindah ke kiri, dikalikan 2 ya, berarti 11.500. Sama dengan VB kuadrat. Berarti VB-nya akar 11.500. Sama ya, 10 akar 115 meter per sekon. Kalian lihat ya bedanya cara mengerjakan dengan gerak parabola dan usaha energi. Lebih simpel yang usaha energi. Ya, hasilnya sama, 10 akar 115 meter per sekon. Ya, contoh soalnya, sebuah roller coaster yang massa totalnya 20 kg bergerak melintasi relnya seperti tampak pada gambar. Roller coaster bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika besar percepatan gravitasi dianggap konstan di setiap titik, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah A, kecepatan roller coaster ketika tiba di titik B, kemudian B, energi kinetik roller coaster ketika tiba di titik C, dan C-nya, energi mekanik roller coaster ketika di titik D. Artinya kita perlu data tambahan berupa ketinggian. Nah ini, ya, ada 4 titik. Misalnya mula-mula dia bergerak dari titik A dengan ketinggiannya adalah 40 meter. Ingat keterangan soalnya, dia dari titik A ini tanpa kecepatan awal. Kemudian dia berada di titik B, turun dia, tingginya 25 meter. Kemudian di titik terendahnya titik C yaitu 10 meter. Ini acuannya tanah ya. Kemudian naik lagi sampailah dia ke titik D. Sengaja tidak saya berikan data ketinggian di situ. Nah, untuk menjawab yang pertama, kecepatan roller coaster ketika tiba di titik B. Ini tidak saya tuliskan data yang diketahui ya, karena untuk menghemat tempat nanti kalian tulis saja sendiri di buku catatan data apa saja yang ada di soal ini. Yang pastinya untuk di titik A kita punya data yang cukup lengkap. Kita punya massa, kita punya ketinggian, kemudian kita punya kecepatan dan percepatan gravitasi. Kemudian yang dicari adalah V di B. Kecepatan ya, kecepatan kan V ya. Kita turunkan rumusnya. Ini kan EM ini kan EP ditambah EK, atau boleh juga EK ditambah EP. Boleh dibalik-balik ya kalau penjumlahannya karena sifatnya komutatif. EP atau potensial rumusnya adalah M kali G kali HA ditambah EK setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat. Yang dicari untuk pertanyaan yang pertama adalah kecepatan di titik B. Nih. Sip ya? Nah, lihat, rumusnya ini kan di setiap ruasnya ada M ya. Ini ada massa, ada massa, ada massa, ada massa, boleh dicoret. Boleh kita coret. Nah, setelah dicoret maka yang tersisa adalah GH ditambah setengah VA sama dengan GHB ditambah setengah VB kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. G gravitasinya adalah 10, H di titik A-nya adalah 40, ditambah setengah, V di A-nya adalah 0 ya, karena keterangannya tanpa kecepatan awal, sama dengan G-nya di sini adalah 10 lagi, H di B-nya adalah 25 dari gambar, ditambah setengah VB kuadrat. Tinggal diisikan secara matematis, 10 kali 40 jadi 400, ditambah setengah kali 0 kuadrat ya, pasti hasilnya 0, sama dengan 10 kali 25, 250, ditambah setengah VB kuadrat. Pindahkan ruas ya, 400 tambah 0 kan sama dengan 400 nih. Ini 250 pindah ruas jadi dikurang 250 sama dengan setengah VB kuadrat. Maka 400 dikurang 250 hasilnya adalah berapa? Ya, 150 sama dengan setengah VB kuadrat. Kemudian dapat 300 dari mana? Perkalian silang. Biasanya kalian suka bingung di sini tuh, heran juga. Makanya dibuat di buku catatannya biar enggak hanya mengamati, tapi kalau ditulis lebih paham lagi. Ini kali silang sini ya. Kali silang sini. Nah, 150 dikalikan dengan 2 maka dapatlah dia 300. VB kuadrat sama dengan 300, maka VB adalah akar dari 300. Akar dari 300 kalau sederhanakan adalah 10 akar 3. Seperti itu untuk pertanyaan yang A.
Kemudian pertanyaan yang B, dia menanyakan energi kinetik roller coaster ketika tiba di titik C. Sama caranya, ya. Berarti kita membandingkan titik A dengan titik C sekarang, ya. Karena ditanyakan C bukan lagi B. MdA sama dengan MdC saya turunkan menjadi MgHA ditambah setengah MvA kuadrat sama dengan MgHc ditambah EkC. Pak, kok yang ini EkC-nya nggak dibuka kayak yang ini, Pak? Jadi setengah MV kuadrat. Kenapa kok ini jadi EkC? Nah, ini yang disebut sebagai menyesuaikan dengan pertanyaan. Pertanyaan yang B ini kan nanya energi kinetik ya, bukan lagi menanya kecepatan. Jadi nggak perlu repot-repot dibuka, ini menjadi setengah MV kuadrat gitu. Karena kalau kamu buka rumusnya ini, nanti yang dapat adalah V-nya sama kayak ini. Udah dapat V-nya, baru lagi cari EK-nya lagi, kan repot jadinya ya, jalannya 2 kali, lebih panjang gitu. Makanya yang ini, karena pertanyaannya nanya EK, nggak perlu dibuka. Ya, seperti itu, paham ya? Karena salah satu energi tidak dibuka rumusnya, maka massa nggak boleh coret kayak tadi. Kalau tadi semua ruas punya M, ada M, ada M, ada M. Kalau yang ini, tidak semuanya punya M, yaitu EkC-nya. M-nya nggak muncul di situ. Jadi, M yang lain pun tak boleh dicoret. Gitu ya, paham ya? Oke, kita turunkan lagi. Ini menjadi tinggal masukkan angka saja. M adalah masanya 20, gravitasinya adalah 10, H di A 40, ditambah setengah M-nya 20, dan seterusnya ya, bisa dibaca sendiri. Hasilnya adalah 8.000 ditambah 0 sama dengan 2.000 ditambah EkC. 8.000 tambah 0 kan 8.000, 2.000-nya pindah ruas jadi 2.000 sama dengan EkC. Saya tukarkan tempat, EkC jadi sebelah kiri, jadi 8.000 dikurang 2.000 sama dengan 6.000 Joule. Itu untuk yang B-nya. Ya. Sekarang yang C. Energi mekanik roller coaster di titik D. Nah, sebenarnya saya baik dulu nih. Pak, ini kan di titik D ya, di titik D kita ini nggak punya data, Pak. Kecepatan di titik D kita nggak tahu, ketinggian di titik D juga nggak tahu, terus kumaha gitu kan, gimana? Gampang aja, ya kan? Sebenarnya turun dari sini juga, M di A sama dengan M di D, karena sekarang kita mencari yang di titik D. Nah, konsepnya energi mekanik di setiap titik itu sama besar. Sekarang saya tanya, dari soal ini tadi kita punya data lengkap itu di titik mana? Titik A kan jelas ya, bahwa di titik A itu ada ketinggiannya, ada kecepatan bendanya, artinya kita bisa mendapatkan potensial di A dan bisa mendapatkan kinetik di A juga. Otomatis kalau saya tambahkan itu pasti dapatnya energi mekanik. Nih, mekanik di A nilainya adalah 8.000 Joule. Kalau saya masukkan semua data yang di titik A itu, maka kesimpulannya di D pun pasti 8.000 Joule juga. Nggak perlu data ketinggian di D, nggak perlu kecepatan di D. Cukup kita mengetahui energi mekanik di salah satu titik, maka kita dapat mekanik di semua titik. Jadi nilai 8.000 Joule ini tidak hanya di titik A, tapi juga berlaku di D, berlaku di B, berlaku juga di C. Dimanapun nilainya 8.000 Joule. Pada bidang seperempat lingkaran AB, sebuah bola bermassa 100 gram dilepas tanpa kecepatan awal dari titik A seperti gambar di samping. Jika bidang dianggap licin dan memiliki jari-jari kelengkungan 80 cm, tentukan A. Kecepatan benda di titik B, B. Besarnya gaya normal di titik B. Nah, di sini kita lihat ini ada bidang seperempat lingkaran, ya, seperempat lingkaran, terus bola dijatuhkan dari A menuju B. Ini bukan dua bola ya, A jatuh ke B, gitu ya, bukan dua bola ini. Kemudian di sini bolanya dijatuhkan dilepas tanpa kecepatan awal. Dan bidang dianggap licin. Kalau dianggap licin berarti tidak ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek berarti tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Artinya hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kalau ada gaya gesek gimana? Berarti kita tidak bisa pakai HKEM atau hukum kekekalan energi mekanik. Ya, caranya gimana? Itu nanti ada di part berikutnya. Sementara di sini kita bahas yang tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik atau seringkali disingkat dengan HKEM. Oke, di sini kan tadi hukum kekekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. EM kan ada 3 komponen, EK, EP, sama EPP. Tapi di sini kalau kalian lihat, ini nggak ada pegas, ya sudah. EPP-nya istilahnya dicoret, tinggal EK plus EP sama dengan EK plus EP. Yang pertama itu posisinya di A, dan yang kedua posisinya di B. Jadi di sini langsung kita jawab ya, soal A, berarti EM di A sama dengan EM di B. Itu ya.
Nah, EM kita pecah menjadi EKA plus EPA. Nggak ada EPP ya, langsung sama dengan EKB plus EPB. Oke, EKA. Di sini A, apakah benda memiliki kecepatan? Tidak, karena benda dilepas tanpa kecepatan awal dari titik A. Sehingga di sini kita bisa simpulkan EKA-nya langsung 0. Ingat ya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Pada saat di A, dia dilepas tanpa kecepatan awal, berarti EK di A itu 0. Plus EPA. EPA itu apa? Berarti kan rumusnya MGHA, ya kan? Sama dengan EKB, berarti kecepatan di titik B ada ya, justru ditanyakan. Jadi di sini kita langsung uraikan EKB menjadi setengah mvb kuadrat. Plus EPB. EPB di sini benda di bawah ya. Kita anggap bawah ini adalah acuan. Ya, bawah ini acuan atau tanah, berarti pada saat di B dia tidak memiliki ketinggian. Atau HB-nya ini sama dengan 0. Kalau HB sama dengan 0, maka MGH atau MGHB itu kan sama dengan 0, ya kan? Berarti EPB-nya di sini langsung 0. Oke, jadi tinggal MGHA sama dengan setengah mvb kuadrat. Di sini M-nya kalau kalian lihat bisa dicoret ya. Langsung aja kita coret. Jadi di sini langsung kita masukkan G gravitasi 10 ya. Dikali HA. Berapa ketinggian A dari acuan dari tanah ini? Berarti kan ketinggiannya sama dengan ya ini. Ini apa ini? Ini berarti kan jari-jari. Ya, jari-jari kelengkungannya 80 cm, kita jadikan meter. Berarti ketinggian A diukur dari acuan tanah, yaitu B. Ya, jarak vertikal A terhadap B ini adalah jari-jari kelengkungan, yaitu 0,8 meter. Sama dengan setengah VB kuadrat. 10 kali 0,8 itu 8 ya. Terus langsung aja kita kali 2. Jadi 2-nya kita kali ke kiri. Berarti 16 sama dengan VB kuadrat. Berarti VB kita dapatkan sebesar 4. Satuannya meter per sekon. Berarti kecepatan benda di titik B adalah 4 meter per sekon. Kita lanjut ke soal B, besarnya gaya normal di titik B. Nah, di sini lintasan benda kan berbentuk lingkarannya atau benda ini mengalami gerak melingkar. Kita lihat gaya normal di titik B. Gimana ini? Di sini pada saat bola ini mencapai titik B, kita gambar gaya-gayanya. Berarti ada W kan? W ke bawah, lalu ada kontak dengan lintasan, berarti ada normal ke atas. Oke, terus gimana cara nyari gaya normal? Karena di sini lintasannya berbentuk lingkaran, maka kita pakai prinsip dinamika gerak melingkar. Ya kan? Kita pakai dinamika gerak melingkar, yaitu pakai, ingat prinsipnya, yaitu gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal atau Fs sama dengan gaya yang menuju pusat dikurangi gaya yang menjauhi pusat. Pusatnya kan ini. Ya kan? Gaya yang menuju pusat itu normal, N. Yang menjauhi pusat itu V. Itu kan? Kemudian Fs kita urai. Rumusnya apa? mv kuadrat per R. Sama dengan N min W-nya langsung kita masukkan ya. Masanya 100 gram atau 0,1 kg, berarti W-nya 1. Kita masukkan M-nya 0,1. V-nya kita ambil dari jawaban soal A ya, kan VB itu ya. 4, berarti 4 kuadrat 16 per jari-jari kelengkungan R-nya 0,8. Sama dengan N min 1. 0,1 dan 0,8. Ini kan kita coret, ini 1, ini 8. 8 coret sama 16, berarti ini 2. Jadi N sama dengan tinggal 2 plus 1 ya, atau 3 Newton. Berarti kita dapatkan besarnya gaya normal di titik B adalah sebesar 3 Newton. Oke, jadi walaupun ini bab usaha energi, kalian harus ingat ya rumus-rumus di dinamika partikel. Ya, baik dinamika yang gerak biasa, gerak lurus, maupun dinamika gerak melingkar. Karena ini nyambung semua. Oke. Contoh soal berikutnya. Pada bidang ABC, diluncurkan sebuah bola dari A tanpa kecepatan awal. Titik A dan titik C terletak berturut-turut 2 meter dan 1 meter di atas tanah, sedangkan B terletak di tanah. Jika diketahui lintasan ABC ini licin, tentukan kecepatan bola di titik B dan titik C. Jadi di sini lintasannya licin, berarti berlaku HKEM, hukum kekekalan energi mekanik. Terus diketahui ketinggian A 2 meter dari tanah, B ini berarti di tanah, artinya ketinggiannya 0. Dan C ini 1 meter di atas tanah. Kita cari kecepatan bola di titik B terlebih dahulu. Di sini kita bandingkan, kan nggak ada EM1 atau EMA sama dengan EMB sama dengan EMC. Ya, kita bandingkan A sama B dulu, baru nanti A sama C gitu ya. A sama B. A sama B untuk mencari kecepatan bola di titik B, jadi di sini EMA sama dengan EMB gitu ya. Lalu kita pecah, di sini EM-nya cuma ada, lagi-lagi cuma EK sama EP, nggak ada pegas, nggak ada EPP. Berarti cuma ada EKA plus EPA, gitu ya. Sama dengan EKB
plus EPB. Oke, EKA lagi-lagi di sini di titik A bola ini dilepas tanpa kecepatan awal. Jadi EKA-nya 0. Plus EPA. EPA berarti kan MGHA. Sama dengan EKB. Di sini kan kita disuruh mencari kecepatan bola di titik B. Ya sudah, kita pecah menjadi setengah MVB kuadrat. Plus EBB berapa? B terletak di tanah kan? Ya kan, acuannya tanah, B terletak di tanah, berarti HB itu 0. Karena HB-nya 0 atau tidak memiliki ketinggian, berarti kalau MGH kan langsung 0 ya, jadi EBB-nya 0. Oke, jadi di sini massa bisa dicoret ya. M dicoret sama M, kita masukkan G-nya 10, HA itu 2 meter, sama dengan setengah VB kuadrat. 10 kali 2, 20, langsung kita kali, setengahnya pindah ke kiri jadi kali 2 lagi ya, berarti 40 sama dengan VB kuadrat. Berarti VB-nya itu sama dengan akar 40. 4 bisa keluar ya, berarti 2 akar 10. Satuannya meter per sekon. Berarti kecepatan bola di titik B sudah kita dapatkan sebesar 2 akar 10 meter per sekon. Selanjutnya kita cari kecepatan bola di titik C. Prinsipnya sama, hukum kekekalan energi mekanik, HKEM. Mau yang mana? EMA sama dengan EMC atau EMB sama dengan EMC? Terserah. Ya, gampangnya sih saya pakai tetap acuannya adalah A. Jadi di sini EMA sama dengan EMC. Jadi kalian mau EMB sama dengan EMC nggak apa-apa. Intinya kan hukum kekekalan energi mekanik di setiap titik itu kan sama. EMA sama dengan EMB sama dengan EMC. Sama dengan energi mekanik di titik-titik yang lain pun juga berlaku. Pokoknya kan energi mekanik kekal selama tidak ada gaya luar, selama tidak ada gangguan gitu ya. Nggak ada gaya gesek, tarikan, dorongan, dan sebagainya. EMA kita urai menjadi EKA plus EPA. EMC juga sama, kita urai menjadi EKC plus EPC. EKA tadi 0 ya, karena bola dilemparkan atau diluncurkan tanpa kecepatan awal. Plus EPA itu MGHA. Sama dengan EKC kita uraikan setengah MVC kuadrat. EPC, hati-hati di sini, EPC nggak 0. C punya ketinggian ya, walaupun ketinggiannya nggak setinggi A. C masih punya ketinggian, HC-nya 1 meter. Jadi kita masukkan EPC-nya MGHC. Nah, di sini M tetap bisa dicoret karena setiap suku mengandung M, ya kan? Jadi ini coret, coret, coret. Kalau kalian bingung, ini MGHA, terus ini M-nya keluarkan dari kurung. Nah, M-nya kan bisa dicoret, gitu ya. Kemudian kita masukkan angkanya G10, HA2 sama dengan setengah VC kuadrat plus G10 HC, HC1. Jadi 20 sama dengan setengah VC kuadrat plus 10. 10 pindah ke kiri berarti 20 min 10, ya 10. Sama dengan setengah VC kuadrat. Setengahnya kita kalikan ke kiri berarti 20. Sama dengan VC kuadrat. VC-nya berarti akar 20. 4-nya keluar jadi 2, sisanya tinggal akar 5. 2 akar 5 meter per sekon. Kita dapatkan kecepatan bola di titik C adalah sebesar 2 akar 5 meter per sekon. Dikatakan dalam soal, sebuah benda bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, kecepatan benda di titik terendah adalah berarti di titik ini. Kita buat pembahasan, kita tahu bahwa rumus kecepatan di titik terendah sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Tinggal kita masukkan. Di sini hanya 20, G sama dengan 10. Akar dari 400 berarti sama dengan 20 meter per sekon. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Sebuah bola yang masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar. G sama dengan 10 meter sekon min 2. Ketika sampai di titik B, besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial. Maka tinggi titik B dari tanah adalah. Kita buat pembahasannya. Yang ditanya adalah berapa ketinggian HB yang ini. Kita tuliskan yang diketahui. Massa sama dengan 2 kg. Energi kinetik di B 2 kali energi potensial di B. Kemudian energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Kita masukkan. Energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Energi kinetik di A sama dengan 0, bisa kita coret. Berarti bisa kita tuliskan energi potensial di A sama dengan
Energi potensial di B tadi energi kinetik di B 2 kali energi potensial di B. Kita masukkan ke sini. Hasilnya menjadi energi potensial di A sama dengan 3 kali energi potensial di B, karena EPB ditambah 2 EPB. Kita masukkan rumusnya, MGHA sama dengan 3 kali MGHB. MG ini bisa kita coret habis. HA sama dengan 3HB. HA dari soal itu sama dengan 90, kita masukkan sama dengan 3HB. Jadi HB itu sama dengan 90 dibagi 3 sama dengan 30 cm. Jawabnya adalah yang E. Soal nomor 3 mengatakan bahwa sebuah balok bermasa 2 kg dari keadaan diam, berarti di sini diam, meluncur dari puncak bidang miring yang licin seperti tampak pada gambar. Besar energi kinetik balok saat sampai di titik B, di titik ini. Kita buat pembahasannya. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi kinetik di A ditambah energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Di A ini tadi tidak ada kecepatan, maka kita katakan ini 0. Sehingga kita tuliskan energi potensial di A yang ini sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Kita pindahkan EPB ke sebelah kiri, maka kita tuliskan energi potensial di A dikurang energi potensial di B sama dengan energi kinetik di B. Berarti KB itu sama dengan M kali G. HA itu adalah energi potensial di A dikurang HB. Kita teruskan, berarti M-nya 2 kali G10. HA ini 4 dan HB 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 kali 10 kali 2 sama dengan 40. Jawabnya adalah yang D. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Bila laju benda di titik A sama dengan 6. Di sini lajunya 6 meter per sekon dan G 10 meter sekon min 2. Laju benda di titik B adalah, berarti pembahasan tetap kita gunakan rumus hukum kekekalan energi. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Atau energi kinetik di A ditambah energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Setengah M kali VA kuadrat ditambah MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat untuk yang ini ditambah MGHB. M-nya ini bisa kita coret semua, ini habis. Jadi setengah VA dari soal kita lihat kecepatan di A 6 ditambah 10 kali yang ini G, HA 5,6 kita masukkan sama dengan setengah VB kuadrat ditambah G 10 kali 1. Kita teruskan, berarti 6 kuadrat 36 dikali setengah 18. 5,6 kali 10 56 sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 10. 18 ditambah 56 sama dengan 74 sama dengan setengah VB kuadrat ditambah 10. Kita pindahkan 10-nya ke sebelah kiri, berarti 74 dikurang 10 sama dengan setengah VB kuadrat. 64 sama dengan setengah VB kuadrat. Jadi 128 dikali 2 VB kuadrat. VB itu sama dengan akar 128 sama dengan 8 akar 2 meter per sekon. Jawabnya adalah yang D. Sebuah benda bermasa 1,5 kg dijatuhkan bebas dari ketinggian 6 meter. Berarti ini ada benda, ketinggiannya adalah 6 meter. Di sini 6 meter ya. Dia akan jatuh ke bawah. Nah, berapa energi kinetik benda pada saat benda mencapai ketinggian 2 meter? Berarti ingat kita pakai hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik waktu dia 6 meter akan sama dengan energi mekanik waktu dia di 2 meter dari atas tanah. Jadi di sini 2 meter di atas tanah ya, maka hanya adalah 2. Maka energi mekanik tadi rumusnya adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP1 berarti M
GH1 tambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Kita cari satu-satu dulu. Masanya 1,5, G-nya 10, H1-nya berapa? Tinggi awalnya. Tinggi awalnya adalah 6. Kita masukkan aja. Nah, kita lihat. Waktu dia 6 meter tingginya, berarti dia ada di titik paling tinggi kan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini V-nya adalah 0. Maka energi kinetiknya di sini otomatis juga adalah 0. Lalu sama dengan masanya 1,5, G-nya 10, H2-nya berapa meter tadi? 2 meter. Maka kita masukkan di sini 2 ditambah H ini ternyata ditanyakan, kita langsung masukkan saja di sini EK 2. Maka 1,5 kita kalikan 10 adalah 15 kali 6 yaitu 90 Joule sama dengan 1,5 kali 10, 15 dikali 2, 30 Joule ditambah EK 2. Maka kita bisa temukan energi kinetik 2 yaitu pada 2 meter, 90 Joule dikurangi 30 Joule yaitu 60 Joule.